Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 54. Monyet sialan. Tetap diam untuk wanita tua ini. Seorang wanita kekar besar mengejar bola emas seukuran kepalan tangan yang memegang kaki binatang 100 jin di dalam desa. Itu melarikan diri dengan cara yang sepertinya berguling-guling di tanah sambil juga dengan cepat menggigit makanan selama pelariannya. Apa yang membuat ini sulit dipercaya adalah tingginya hanya 3 inci, namun, pada saat ia melarikan diri ke pintu masuk desa, 100 jin daging asap itu semua masuk ke perutnya dengan hanya tersisa 1 tulang. Monyet sialan, tidak bisakah kamu pergi ke keluarga lain? Ini ke-6 kalinya dalam setengah bulan. Wanita paruh baya itu berteriak seperti singa, mengambil tulang sepanjang setengah meter dan langsung memukul kepalanya. Dang, bunga api beterbangan di mana-mana seperti besi yang menghantam batu. Ekspresi kepolosan tampak di wajah bola emas ini. Matanya terbuka lebar, dan tidak membalas atau merespons. Bibi Hu, itu bukan monyet, itu Zuyan, si kecil mengoreksi dan kemudian dia mengambil bola emas dan membawanya ke belakang dengan ekornya. Betul sekali. Ini juga sangat mengganggu. Aku membencinya lebih dari babi. Wanita paruh baya itu masih marah. Dia menggunakan tulang besar itu untuk memukul kepalanya lagi, tapi itu tidak berguna seperti mencoba memukul logam. Ju kecil, selama setengah bulan terakhir, kamu mencuri dari seluruh desa. Apa perut kecilmu masih belum kenyang? Shi Hao menarik telinganya beberapa kali. Hi, bola emas memprotes ketidakpuasan dengan julukan itu. Bukan Ju pohon babi, ini Zuan 1. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan memanggilmu bola berbulu. Shi Hao kecil tertawa saat dia membiarkannya berguling-guling di telapak tangannya. Zuyan emas sangat marah. Nama panggilan macam apa ini? Itu sangat tidak menyenangkan karena itu babi atau bola. Shi Hao mencubit dan menggosoknya. Di tengah protes Zuyan, mereka tiba di tepi danau dan bersiap untuk berkultivasi. Sekelompok anak-anak telah berkumpul di sini dalam lingkaran di atas rumput sejak lama. Mereka semua sangat serius dalam mengolah teks tulang dengan pahit. Setelah pertempuran besar, segala sesuatu dalam lingkar 100.000 li padam. Hal ini membangkitkan semangat juang anak-anak dan membuat mereka berusaha untuk menjadi lebih kuat. Bola berbulu mendapat masalah lagi kan? Saya baru saja mendengar bibi keluarga Ling Hu, mengaum seperti singa. Haha, kapan tidak mendapat masalah? Benar-benar membingungkan bagaimana ia bisa makan begitu banyak, perutnya seperti lubang tanpa dasar. Sekelompok anak-anak bangkit dan tersenyum saat mereka berputar. Mereka mencubit tubuh bulat Zuyan karena sangat nyaman untuk disentuh. Setengah bulan terakhir ini, dia pasti mencuri daging asap seberat gajah bertanduk naga, kan? Si kecil mendengar dan mengangguk. Itu mungkin benar-benar lapar. Itu disegel di bawah danau selama lebih dari setahun tanpa makan atau minum apapun. Itu pasti memulihkan energinya sekarang. Danau Batu Giok itu sangat jernih dan terkadang seekor ikan emas besar akan melompat keluar dari air. Sekelompok anak-anak duduk melingkar di tepi danau lagi dan terus berkultivasi. Selama setahun terakhir, kekuatan Shi Hao meningkat pesat seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Hanya dengan menggunakan dagingnya, dia sudah bisa mengangkat batu besar 30.000 jin. Dia hanya seorang anak berusia 6 tahun ketika dia melakukannya, dan seluruh desa kagum. Selanjutnya, dia masih berkultivasi dalam esensi teks tulang dan telah memperoleh pengetahuan yang sangat mendalam tentangnya. Dengan kecepatan pertumbuhan ini, sulit membayangkan tahap seperti apa yang akan dia capai.
Kultivasi yang sebenarnya tidak hanya mencakup pemurnian tubuh manusia, itu juga melibatkan pemahaman simbol-simbol primitif untuk memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Kalau tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, sulit untuk melangkah ke puncak. Makhluk ilahi yang sebenarnya tidak membedakan antara daging dan teks tulang. Sementara mereka menyempurnakan tubuh jasmani mereka dapat menciptakan jejak kekuatan misterius untuk menghancurkannya agar diserap oleh tubuh mereka. Ini dilakukan dengan mengubah teks tulang menjadi cahaya ilahi untuk memberi nutrisi pada darah dan tubuh dan menghaluskannya seperti tungku saat berlatih. Kemudian manusia mulai menyadari hal ini. Segera setelah mereka mencoba menggabungkan sebanyak mungkin teks tulang dan tubuh jasmani dan mengolah keduanya secara keseluruhan. Tentu saja, jalan ini sangat menantang. Di desa yang berpenduduk beberapa ratus orang atau bahkan kota yang berpenduduk beberapa ribu orang, sulit untuk menemukan bahkan satu orang yang dapat berjalan di jalur kultivasi. Ranah transformasi darah adalah tahap pertama yang asli dari jalur kultivasi. Dalam keadaan normal, satu orang dari 10.000 orang yang mencapai ini dalam sebuah suku sudah beruntung mengingat sulitnya berjalan di jalan ini. Alam ini membutuhkan sirkulasi semua esensi darah di dalam tubuh seseorang, bergolak seperti guntur, memurnikan teks tulang, dan memancarkan cahaya ilahi dari darahnya sendiri untuk mencapai pemurnian kekayaan surgawi dan duniawi untuk menyehatkan tubuh. Sederhananya, ranah transformasi darah menggabungkan darah dan simbol dan mengubahnya menjadi cahaya ilahi untuk menyehatkan tubuh jasmani, untuk merebut kekayaan langit dan bumi untuk memperkuat tubuh dan mencapai tujuan kultivasi. Tahap awal transformasi darah sudah memiliki kemampuan destruktif yang menakjubkan. Seseorang dapat dengan mudah menekan Shi Linghu, Shi Feijiao atau orang lain yang memiliki 5 hingga 6.000 jin kekuatan saleh dengan lambaian tangan. Jika seseorang benar-benar ingin mengukur ini dengan angka, tahap awal dari ranah transformasi darah memiliki kekuatan penghancur setidaknya 8.000 jin. Si kecil juga menyerap simbol ke dalam daging dan darahnya untuk menciptakan cahaya ilahi. Hanya setelah mencapai tungku pembakaran abadi yang terus-menerus memasoknya dengan esensi surgawi surga dan bumi, dia benar-benar melangkah ke ranah transformasi darah. Orang sekuat Shi Linghu atau Shi Feijiao juga tidak berada di alam ini karena terlalu sulit. Jika satu orang dalam suku dengan 10.000 orang bisa melewati ambang ini, itu sudah sangat bagus. Tahap pertengahan dari ranah transformasi darah memiliki kekuatan penghancur 20.000 jin dan tahap akhir bahkan lebih mengejutkan, mampu meledak dengan kekuatan ilahi 50.000 jin. Kekuatan ini memungkinkan orang untuk mendorong jalan mereka melalui sekelompok binatang besar. Bahkan jika sebuah suku memiliki beberapa puluh ribu orang, dan beberapa mampu melangkah ke alam transformasi darah, pada akhirnya akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai tahap akhir untuk dapat memanfaatkan kekuatan yang mengejutkan tersebut. Pria kecil itu baru berusia 6 tahun, tetapi hanya dengan kekuatan dagingnya, dia sudah bisa mengangkat 30.000 jin. Jika seseorang menambahkan kekuatan misterius dari simbol ke dalam daging dan darahnya, dia akan menjadi lebih menakjubkan, secara praktis dianggap berada di puncak alam transformasi darah. Dalam 2 tahun terakhir, Shi Hao maju dengan kecepatan kilat. Shi Hao sudah membaca semua buku tulang yang dikumpulkan oleh kepala suku dan pemahamannya sangat mendalam. Dia sudah mencapai batas ekstrim penyempurnaannya dan berada pada titik di mana dia siap untuk masuk ke alam berikutnya. Namun, Xi Yunfeng tidak membiarkannya melakukannya karena kecepatan kultivasi si kecil terlalu cepat. Sulit dipercaya bahwa pada usia yang begitu muda, dia sudah mencapai titik di mana banyak orang tidak bisa sepanjang hidup mereka. Dia merasa bahwa dia perlu membiarkan Shi Hao membangun fondasi yang lebih baik terlebih dahulu, dan lebih baik menunggu pemulihan Dewa Willow dan mendengarkan sarannya. Selama beberapa hari terakhir ini, si kecil telah membalik halaman buku tulang yang busuk, dan dia telah sepenuhnya menguasai semua simbol di dalamnya. Dia tidak punya banyak hal untuk dipelajari lagi,
dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bereksperimen dan meneliti secara perlahan. Selain itu, ia juga meneliti teknik yang berharga. Salah satunya adalah simbol primitif dari burung iblis kuno, dan yang lainnya adalah kekuatan suci Suani. Keduanya mampu membuat suku dengan populasi 10 juta mata merah karena iri. Ketika matahari hampir terbenam dan cahaya matahari terbenam mewarnai cakrawala merah, danau itu tampak lebih indah. Sekelompok burung bermain-main di atas air sampai mereka tiba-tiba terlempar ke dalam kekacauan. Semua burung besar mengepakkan sayapnya dan berteriak tanpa henti. Di dalam air, sebutir telur seukuran kepala manusia berguling dengan kecepatan luar biasa. Orang bisa melihatnya diseret oleh bola emas berbulu dari jauh. Sekelompok anak tampak tercengang. Juyan emas mencuri telur burung ganas. Bangau bulu merah sepanjang beberapa meter yang berwarna merah menyala di mana-mana berteriak dengan marah tanpa henti. Bola berbulu, meskipun telur jenis ini sangat manis setelah dimasak, itu tidak dianggap obat yang baik. Pergi dan ambil beberapa telur luan kecil itu dari sarangnya. Itu adalah hal-hal yang baik. Anak hidung itu menghasut. Meskipun dia tidak terlalu besar, dia cukup nakal. Hi! Zi, teriak Harry Ball. Itu menjadi seberkas cahaya keemasan dan tiba-tiba menghilang dengan suara mendesing. Kecepatannya terlalu cepat. Di dekat rerumputan di tepi danau, sekelompok luan kecil berkicau dengan marah segera setelah itu. Mereka mengepakkan sayap mereka dan memercikkan riak air besar untuk meredakan amarah mereka di dalam hati mereka. Efisiensi bola seukuran kepalan tangan itu sangat tinggi. Dalam waktu singkat, ia mencuri lebih dari 20 telur. Jika Shi Hao tidak menahannya, itu akan terus berlanjut. Sangat romantis. Anak-anak menyalakan api dan memasak telur burung di tepi danau untuk menikmati makanan lezat dengan Harry Ball. Meskipun tidak banyak telur, itu adalah obat budidaya yang sangat segar. Mereka makan sepuasnya, tetapi khawatir di mana-mana. Bola berbulu emas tidak memonopoli semua makanan juga dan dengan senang hati dibagikan. Namun, matanya yang besar terus berputar dan sudah mulai memikirkan keluarga anak-anak mana yang akan dikunjunginya selanjutnya. Itu tidak bisa begitu saja mencuri telur untuk mereka dengan cuma-cuma kan? Malam turun dan pohon willow di pintu masuk desa tiba-tiba memancarkan selubung cahaya yang menyelimuti desa batu seperti yang terjadi di pegunungan tak berujung setiap malam. Hibernasi yang terjadi selama setahun terakhir baru saja berakhir sekarang. Dewa Willow pulih, para penduduk desa berteriak ketakutan. Pada saat ini, semua rambut emas di tubuh Juyan tegak dan menatap gugup namun gigih pada cabang hijau berkilau dari pohon willow hitam hangus dengan mata bulat sempurna. Sou! Tiba-tiba ia bergegas menuju pohon willow dan ingin menggigit kuncupnya yang lembut. Itu merasakan esensi ilahi yang melimpah dan kekuatan hidup luar biasa yang dikandungnya. Bola berbulu, jangan! Shi Hao berteriak ketakutan. Cabang willow hijau berkilau jatuh dan segera membatasi bola berbulu di udara. Jika seseorang tidak memeriksanya terlalu saksama, mereka akan mengira itu tergantung di sana dengan sendirinya. Peristiwa tak terduga ini menyebabkan kedua matanya melebar dengan takjub karena berusaha sekuat tenaga untuk berjuang bebas. Si kecil buru-buru menjelaskan. Dewa Willow, jangan repot-repot dengan itu. Meskipun itu adalah keturunan kuno, simbol-simbol di tubuhnya sudah hancur dan mungkin telah kehilangan semua ingatannya. Dewa Willow hanya melepaskannya setelah beberapa lama. Jelas, itu sangat memperhatikan Juyan emas ini, tetapi tidak banyak bicara tentangnya. Setelah Harry Ball terlepas, bola itu menjerit dan langsung jatuh ke bahu Shi Hao dan bersembunyi di balik rambutnya. Kedua matanya yang besar menatap pohon willow dan tidak berani mengacaukannya lagi. Semua orang dari Stone Village datang dan berdoa dengan saleh kepada pohon willow untuk mengungkapkan rasa hormat di hati mereka. Akhirnya,
Kepala suku dengan sikap berani, menceritakan hasil kultivasi si kecil dan bertanya bagaimana dia harus melanjutkan. Tidak ada yang berpikir bahwa pohon willow akan benar-benar menjawab, tetapi sebaliknya, pesan ilahi adalah, selama era kuno, keturunan dari binatang buas terkuat seperti Ho asli atau Peng bersayap emas dapat mengangkat 100.000 jin logam ilahi. Ketika mereka masih muda. Semua orang terkejut karena ini terlalu mengejutkan. Keberadaan seperti apa Dewa Willow itu? Itu tidak akan pernah berbohong dan jauh lebih dapat diandalkan daripada legenda yang pernah mereka dengar sebelumnya. Itu hanya karena informasi ini terlalu mencengangkan. Kekuatan itu murni berasal dari kekuatan daging mereka, tanpa teknik khusus yang berharga dari spesies mereka. Dewa Willow menambahkan. Peng bersayap emas, Ho asli, binatang buas kuno ini bisa melangkah ke surga tanpa berpikir. Teknik berharga mereka akan benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi. Semua penduduk desa tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Oleh karena itu, Anda tidak perlu was-was dalam melakukan terobosan. Akan sangat bermanfaat jika Anda berusaha menembus penghalang untuk memiliki kekuatan jasmani 100.000 jin dalam waktu sesingkat mungkin, pohon willow memperingatkan. Penduduk desa menatap kosong. Jelas, Dewa Willow memperlakukan lelaki kecil itu dengan baik dan berbicara lebih banyak daripada 10 tahun terakhir karena dia. Aku akan melakukan yang terbaik. Pria kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan mengepalkan tinjunya yang kecil. Kemudian setelah itu, dia dengan takut-takut bertanya, Dewa Willow, dapatkah Anda membantu saya melihat ke alam bawah sadar saya? Aku ingin tahu apa yang terjadi di masa laluku. Dia sangat gugup dan takut mempelajari kebenaran yang kejam, tetapi dia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama masa lalunya. Saya bisa, pohon willow menjawab singkat dengan 2 kata ini. 1. Babi Ju dalam bahasa Cina. Ju yang berbeda dalam bahasa Cina. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.